yang keenam itu kecerdasan intrapersonal. Kalau ini lebih kecerdasan yang seseorang itu lebih peka terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang ketujuh kecerdasan naturalis, ini mah kecerdasan seseorang yang keunggulannya itu pada lingkungan alam, jadi lebih ke natural gitu, lingkungan alam. Kemudian kedelapan itu kecerdasan musikal. Ini kecerdasan orang yang lebih keunggulannya itu pada musik. Dan sudah Ibu, untuk macam-macam kecerdasan itu aja multiply. Itu yang dapat saya sampaikan Ibu. Iya, baik. Jadi bukan Naziatul ya? Iya Ibu. Tapi Siva Sophia. Oh, Siva ya. Makasih ya, Siva sudah memberi informasi di awal tentang jenis atau kelompok-kelompok individu yang memiliki kecerdasan, di antaranya ada 8 kecerdasan. Ini barangkali Alisa mau nambah, silahkan. Iya Ibu, Alisa dari kelompok 11 ingin menambahkan mungkin multiple intelligence itu merupakan teori kecerdasan ganda yang dimiliki di dalam diri seseorang dalam memecahkan suatu persoalan atau suatu permasalahan. Kecerdasan ini tidak dapat diukur dengan cara mengerjakan tes-tes saja, akan tetapi kecerdasan ini mempunyai arti yang sangat luas. Seperti masing-masing mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda, ini dapat digambarkan dengan adanya ciri-ciri kegiatan dan minat-minat tertentu Ibu. Mungkin cukup sekian. Iya, bagus Alisa. Ya, jadi memang tidak bisa dilihat secara sepintas. Oh, Alisa mah, kalau Alisa kira-kira mengenali diri sendiri termasuk dalam unggul dalam kecerdasan apa? Alisa. Nah. Iya, Ibu. Alisa merasa ada di poin mana? Ada di kecerdasan linguistik, logika, atau fisik? Sepertinya di kecerdasan interpersonal, Ibu. Iya, bagus. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini teman-teman juga mulai mengenal diri sendiri ya, bahwa aku ya merasa ada di posisi memiliki kecerdasan interpersonal, intrapersonal ya, dan yang lainnya ya. Nah, tentu dengan mengenal kecerdasan yang ada pada diri sendiri nanti akan membantu untuk mengenal kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak. Dengan mengenalnya, nah tadi kata Alia tidak mudah mengenalnya. Nah, oleh karena itu perlu ada observasi yang berkelanjutan ya. Nah, nanti Bu Yusan akan berbagi ilmunya. Ya, terima kasih teman-teman, dan waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bu Yusan. Mangga, iya, Bu. Ibu hatur nuhun. Sebelumnya Ibu izin off cam, ternyata tadi agak patah-patah jadi saya mangga. Bu ya. Mangga, Bu. Nggak bisa share screen. Ya teman-teman, alhamdulillah tadi sudah betul ya apa yang disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau berbagi juga. Izinkan saya juga untuk berbagi ya Ibu, Bu Ayu, Bu Leli, mohon izin ya. Izin share screen ya. Sebentar. Iya teman-teman, apakah sudah muncul? Sudah Ibu. Ibu.
Ya, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang saya ingin sharing ya teman-teman mengenai pembelajaran PAUD berbasis multiple intelligence. Oke, sudah bergantikah teman-teman? Slide-nya apakah sudah berganti? Soalnya biasanya nggak berganti, agak error. Udah atau belum ya teman-teman? Kalau Masih di judul atau sudah di sejarah? nggak ada tulisan apapun, Ibu. Oh, nggak ada. Oke. Sip. Kalau kayak gini tampilannya? Sama aja, Ibu, cuman itunya doang. Layarnya nggak ada tulisan apapun. Nah, Ibu tadi ada sejarah. Tapi kayak gini ya. Gini aja ya berarti ya munculinnya. Nggak akan diikutin layar. Oke, terima kasih. Teman-teman saya ingin sekilas ya sharing tentang sejarahnya bahwa ini tuh ditemukan dan dikembangkan oleh Gartner ya. Terus Gartner ini menuliskan gagasannya tentang intelijensi atau kecerdasan majemuk dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind pada tahun 1983. Kemudian pada tahun 1993 mempublikasikan bukunya yang berjudul Multiple Intelligence. Selanjutnya ini tuh dikembangkan menjadi sebuah teori melalui penelitian yang amat rumit ya, melibatkan antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, ya seperti itu. Sekilas tentang sejarahnya. Oke. Nah, definisinya menurut Gartner bahwa kecerdasan itu merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah atau menciptakan produk yang berharga atau bernilai dalam satu atau lebih latar belakang budaya atau masyarakat tertentu. Menurutnya, setiap anak ini memiliki kecerdasan majemuk. Oleh karena itu, bagi Gartner tidak ada anak yang bodoh ya atau yang pintar. Anak bisa menonjol dalam salah satu atau berbagai kecerdasan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sebagai guru tidak boleh menjudge bahwa anak itu bodoh, anak itu pintar, tidak seperti itu karena setiap anak itu mempunyai kecerdasannya masing-masing. Apa saja nih kecerdasannya? Nah, ini adalah sebagai tantangan kita juga sebagai guru bahwa setiap anak itu mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda dan disatukan di dalam satu kelas gitu ya. Itu adalah tantangan terbesar kami sebagai guru juga ya teman-teman. Nah, teman-teman juga harus dapat mengetahui setiap kecerdasan menurut Gartner ini agar nanti teman-teman tidak salah menilai, tidak salah juga memberikan stimulus seperti itu ya teman-teman. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Leli dan teman-teman yang lain bahwa kecerdasan majemuk itu ada 9, ada kecerdasan logis matematis, linguistik, spasial visual, ya, musikal, kinestetis, naturalis, interpersonal dan eksistensial. Jadi ada 9 ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman kalau masih bingung misalkan bagaimana sih Ibu untuk mengidentifikasi kecerdasan majemuk pada anak kan banyak ya misalkan terus saya gimana nih Bu tahap awalnya gitu ya. Teman-teman hanya butuh observasi terhadap perilaku, tindakan, terus kecenderungan tindakan dan kepekaan anak terhadap sesuatu. Selanjutnya teman-teman mengobservasi kemampuan yang menonjolnya, terus reaksi spontannya, sikapnya seperti apa dan apa sih yang dia senangi gitu ya. Teman-teman harus melakukannya dengan mengamatinya dengan cara pada saat mereka menggunakan waktu luangnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya anak-anak sedang bermain, sedang apa atau kita sedang memberikan stimulus permainan atau kegiatan, teman-teman bisa sambil mengobservasi kecerdasan apa nih yang menonjol dari anak tersebut seperti itu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Ini saya sengaja memberikan di PPT-nya hanya sedikit. Ini biar teman-teman bisa mencatat ya. Jadi apa yang saya telah ungkapkan juga kayak gitu ya. Jadi tidak saya tuangkan semuanya di PPT. Jadi saya harap teman-teman semua dapat menyimak ya dan mendengarkan. Seperti itu. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik.
kecerdasan linguistik ini kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik itu secara tulisan maupun lisan ya teman-teman. Nah, biasanya anak-anak ini yang mempunyai kecerdasan linguistik ini, mereka itu menonjol dalam hal ini literasi gitu teman-teman, kayak hafalan. Terus mereka itu kita bisa melihat ciri-cirinya itu misalkan mereka itu suka menulis gitu ya. Terus mereka itu suka mengarang kisah gitu ya. Jadi mereka itu sering mengarang dalam arti senang bercerita gitu. Terus mereka itu di sela-sela waktu luangnya mereka itu banyak membaca gitu. Jadi senang membaca. Kalau ada buku, dia tuh senang membaca. Walaupun belum membaca, tapi dia bisa membaca, melihat isi buku itu dari melihat alurnya itu dari gambar-gambar. Nah, ini bisa dilihat bahwa anak tersebut menonjol dalam kecerdasan linguistik ini ya, atau memiliki kecerdasan linguistik. Terus dia juga dalam kegiatan-kegiatan pengenalan keaksaraan awal ya, mereka itu akan cepat tangkap gitu dalam mengenal huruf seperti itu ya, mengeja kata dengan tepat itu mereka mudah gitu. Selanjutnya mereka juga biasanya sangat menikmati segala hal itu dengan cara mendengarkan kayak gitu. Jadi mereka tuh mengamatinya dengan mendengarkan saja gitu. Terus mereka itu memiliki kosakata yang luas ya teman-teman. Jadi anak yang memiliki kecerdasan linguistik itu suka membaca juga, suka menulis, dia senang berkomunikasi kayak gitu. Nah, gimana sih cara kita sebagai guru dapat menstimulasi anak tersebut gitu ya, yang mempunyai kecerdasan tersebut? Yaitu kita bisa dapat membacakan anak itu cerita gitu ya. Terus ada storytelling atau story reading, boleh kita harus adain kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan juga kita tidak hanya membacakan, tetapi kita juga harus mampu mendengarkan anak itu bercerita gitu. Karena anak tersebut kan senang bercerita ya, anak yang mempunyai kecerdasan linguistik ini senang bercerita. Jadi kita sebagai guru juga harus mampu mendengarkan cerita dari anak tersebut gitu. Selanjutnya biasanya anak-anak seperti ini tuh senang menyusun huruf teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa memberikan suatu kegiatan-kegiatan dalam menyusun huruf seperti itu ya. Kayak bercakap-cakap, menyusun huruf seperti itu ya. Misalnya pakai flashcard kayak gitu boleh. Terus teman-teman juga bisa mengobservasinya dengan cara apa nih misalkan ya. Nah, teman-teman bisa mengobservasi anak-anak yang mempunyai kecerdasan linguistik ini dengan cara kemampuan berbicaranya. Biasanya suka terlihat ya, wah anak ini tuh pintar bicara tuh bukan arti yang negatif ya. Jadi dia itu mampu merangkai kata-kata, mampu bercerita dengan apa ya? dengan sesuai gitu ya alurnya atau apanya gitu ya, dengan sesuai. Nah, itu bisa kita observasi dengan seperti itu ya teman-teman. Terus anak-anak itu biasanya sering pokoknya berkegiatan dengan huruf-huruf, baik itu mencocokkan atau enggak kayak kita adakan kegiatan tentang huruf-huruf, pokoknya tentang bahasa ya teman-teman, baik itu lisan maupun tulisan seperti itu ya teman-teman. Ini adalah kecerdasan linguistik. Nah teman-teman juga bisa ya dari sekarang kayak yang seperti tadi Ibu Leli tanyakan ya kepada teman-teman tadi, kita tuh sebenarnya menonjol di mana nih? Nah teman-teman bisa ya nanti coba analisis. Oh aku kayaknya di sini nih gitu ya, setelah apa yang sudah saya sharingkan gitu ya. Selanjutnya ada kecerdasan matematis logis teman-teman. Nah kemampuan anak ini tuh berpikirnya secara konseptual. Biasanya anak ini kemampuan berpikir yang baiknya itu suka mengeksplorasi pola, terus kayak suka puzzle gitu, bermain puzzle atau sesuatu yang membutuhkan nalar ya, logika seperti itu. Nah ini tuh biasanya anak-anak itu dapat mahir dalam menggunakan logika ya teman-teman kalau di kecerdasan matematis logis ini. Selanjutnya ciri-ciri dari anak yang
mempunyai kecerdasan matematis ini, dia itu jago berhitung biasanya ya teman-teman. Terus ada juga yang berhitung sampai di luar kepala kayak gitu ya, kayak kan sekarang suka banyak juga ya teman-teman di sosial media anak yang jago gitu dengan mereka tidak harus mencatat, tidak apa, mereka cuman kayak lagi ngebayangin juga langsung tahu jawabannya, ini tambah ini kali ini gitu-gitu. Nah itu tuh mereka mempunyai kemampuan kelebihan di kecerdasan matematis logis. Terus mereka itu bisa menjabarkan suatu masalah itu secara logis gitu. Jadi jika ada masalah itu mereka itu mampu mengungkapkannya tuh secara bermain logika gitu ya. Terus dia itu pintar bereksperimen atau senang bereksperimen gitu ya. Mencari pembuktian-pembuktian dengan bereksperimen kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa menstimulus anaknya seperti ini dalam suatu kegiatan. Kegiatannya itu misalkan dalam kegiatan menghitung benda-benda, terus bisa bermain ular tangga ya teman-teman, biasanya melakukan permainan ular tangga itu bisa untuk menstimulus kecerdasan matematis logis. Nah, teman-teman misalkan saya mau mengobservasi nih anak A misalnya, itu tuh benar nggak ya kecerdasan matematisnya. Nah, teman-teman bisa memberikan angka-angka atau meminta anak itu untuk berhitung gitu ya. Kalau misalkan di anak PAUD ya atau di TK biasanya berhitung sederhana ya teman-teman, dan harus menggunakan benda konkret kayak gitu. Jadi tidak hanya angka dan angka saja gitu, kayak 2 tambah 3 berupa angka gitu ya. Biasanya dibarengi dengan benda konkretnya agar mempermudah juga gitu. Terus di sini tuh anak-anak matematis logis itu tuh biasanya anak-anaknya tuh rasa ingin tahunya tuh tinggi gitu ya teman-teman. Terus juga dia itu senang permainan-permainan yang butuh strategi gitu. Jadi dia tuh berpikir bagaimana nih cara memecahkan masalah ini, seperti permainan ular tangga juga seperti itu ya. Jadi kita bisa menstimulus anak ini dengan memberikan permainan-permainan ular tangga juga bisa ya di sekolah kayak gitu. Terus mereka itu mempunyai kelebihan juga jikalau sama kita diberikan kegiatan-kegiatan mengklasifikasikan benda-benda teman-teman. Misalkan kayak yang mempunyai warna yang sama atau ukuran yang sama. Nah ini tuh biasanya anak-anak seperti ini tuh langsung sat-sat gitu ya, langsung tidak memikir panjang lagi. Seperti itu. Terus kayak ukuran yang lebih besar dikumpulkan, terus atau enggak diberi pertanyaan ukuran mana nih benda yang mempunyai ukuran lebih besar atau lebih kecil atau panjang atau pendek gitu. Mereka itu biasanya jago di hal-hal seperti itu. Oke, selanjutnya ini visual ya, visual spasial ya teman-teman. Nah, ini tuh kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat, seperti dipunyai para pemburu, teman-teman ya. Terus arsitek, navigator, dekorator, juga kemampuan untuk mengenal bentuk dan benda secara tepat, menggambarkan suatu benda atau hal dalam pikiran kemudian ke dalam bentuk nyata, dan dapat mengungkapkan data dalam suatu grafik. Nah, anak-anak dengan yang mempunyai kecerdasan visual spasial ini, dia itu dapat memvisualisasikan teman-teman yang ada di dalam benaknya dalam suatu gambar gitu. Kayak misalkan anak-anak diberikan kegiatan, coba anak-anak gambarkan kemana saja kemarin waktu liburan gitu. Nah anak-anak tiba-tiba menggambar ada pantai atau enggak ada ombak. Nah itu tuh terlihat jelas gitu. Ada ombaknya, ada pantainya, terus pasirnya, terus ada orang-orang sedang berkumpul, terus ada kayak perahu mungkin ya, di situ ada gunungnya. Nah itu tuh mereka tuh bisa dapat mengungkapkan apa yang ada di pikirannya ke dalam suatu gambar teman-teman kayak gitu. Dan juga biasanya dia itu memahami tata letak, arah, posisi ya teman-teman seperti itu. Terus pokoknya dia itu pintar dalam memvisualkan sesuatu yang ada di pikirannya kayak gitu, baik itu berupa film atau gambar. Pokoknya memperagakan juga mereka bisa gitu ya menjadi model gitu ya, model untuk memperagakan apa yang ada di pikirannya gitu. Terus kita bisa tahu ciri-cirinya lagi anak-anak seperti ini tuh seperti apa ya. Misalnya kalau di kelas ada anak-anak yang memberikan gambar visual ya teman-teman yang jelas gitu ya, menggambarnya tuh jelas, kita tuh bisa sampai tahu gitu, oh ini tuh
tanpa mereka dulu bercerita kita bisa tahu itu tuh pantai atau enggak itu tuh ada rumah terus ada gambar orang yang lebih tua, oh ini rumah nenek mungkin ya, terus yang kayak rambutnya putih dengan identik rambut putih misalkan gitu ya, oh ini tuh mungkin dia liburan ke rumah nenek kayak gitu. Mereka tuh jago seperti itu ya teman-teman. Terus mereka juga jago juga untuk ini kayak apa ya, kayak sebenarnya ini bukan, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya ada anak-anak yang biasanya anak-anak itu kalau teman-teman main ke TK ya, kayak ada di tembok tiba-tiba ada coret-coret, walaupun bu gurunya kalau mau menggambar itu harus di kertas ya, nanti bilang ke bu guru gitu. Tapi ada aja ya anak-anak yang hobi gitu kayak di tembok gitu. Karena saya juga mempunyai menemukan gitu ada anak yang dia itu di rumahnya pun menggambarnya di tembok. Jadi temboknya itu tuh coret-coret tapi mempunyai makna gitu ya. Tidak hanya sekedar coret-coret. Nah, itu tuh anak tersebut tuh mempunyai kecerdasan visual spasial juga, teman-teman ya. Di sini mungkin ada teman-teman yang hobi menggambar di tembok kayak gitu. Itu bisa juga disebut dengan mempunyai kecerdasan visual spasial ya, teman-teman. Nah, terus anak-anak ini juga dia itu pintar dalam menggradasi teman-teman Kak. Jadi kayak menggambar juga tidak hanya menggambar atau mewarnai dengan sembarang ya. Jadi mereka itu udah pintar ke tahap menggradasi ini tuh kalau misalkan kalau misalkan mewarnai misalkan ya dia dulu udah mampu juga mencampurkan warna gitu ya. Jadi kita juga harus ada kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulusnya, yaitu kayak kita memberikan suatu anak-anak kegiatan yang untuk menggambar, mewarnai, terus bermain konstruksi misalkan ya, terus menyusun puzzle juga teman-teman, itu termasuk untuk menstimulus anak-anak yang mempunyai kecerdasan visual spasial. Terus menempelkan stiker bergambar, jadi kayak ada stiker-stiker gitu yang dimana nanti kalau ditempelin itu harus berupa cerita misalkan gitu, tidak hanya menempel stiker dengan sembarang. Nah itu juga kita dapat menstimulus anak-anak seperti ini ya teman-teman yang mempunyai kemampuan kecerdasan visual spasial. Terus selanjutnya ada kecerdasan musikal ya teman-teman. Nah kemampuan ini untuk anak-anak yang mempunyai kemampuan mendengarkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Juga peka terhadap ritme, teman-teman, dan melodi, intonasi gitu ya. Dan juga anak-anak ini juga mempunyai kemampuan dalam memainkan alat musik, menyanyi, menciptakan lagu bahkan ya. Kalau yang sudah sampai di tahap mereka itu di stimulusnya itu udah sampai ke tahap kayak dikasih sama orang tuanya, misalnya orang tuanya udah tahu, mereka itu bisa sampai ke menciptakan lagu teman-teman, dan mereka itu juga sangat senang untuk menikmati lagu, nyanyian kayak gitu ya teman-teman. Oke. Nah selanjutnya ciri-cirinya apa nih anak-anak yang mempunyai kemampuan atau kelebihan dalam kecerdasan musikal. Nah, ciri-cirinya itu mereka itu sering bernyanyi ya, teman-teman, terus mendengarkan musik. Terus di sini pasti ada teman-teman yang dimana kalau belajar itu senang sambil dengerin musik. Ada kan pasti ya? Iya, nah karena saya juga punya teman seperti itu. Nah, beda dengan saya, teman-teman. Kalau saya itu, kalau misalnya lagi belajar atau mengerjakan sesuatu hal, nggak bisa sambil ada musik karena nanti itu nggak fokus saya tuh, kalau saya ya teman-teman. Nah tapi saya mempunyai teman dia itu justru kalau mengerjakan sesuatu itu harus ada musiknya, ada lagunya. Nah itu tuh malah bikin dia jadi jadi bisa mengerjakan katanya gitu. Jadi biar fresh katanya, jadi biar nggak jenuh, jadi bahkan dia tuh bisa ada ide-ide baru itu dengan mendengarkan lagu gitu, mendengarkan musik seperti itu teman-teman ya. Kalau saya sendiri, saya itu nggak bisa, bahkan harus hening gitu, nggak boleh ada gangguan suara-suara apa-apa gitu, baru saya bisa fokus mengerjakan. Karena kalau misalnya ada suara-suara, saya itu kalau mengerjakan sesuatu soal misalkan ya, menjawab soal, kalau ada berisik, itu bisa bisa harus berulang kali membaca apa sih ini isi soalnya kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang sama kayak saya atau enggak sama kayak teman saya ya kayak gitu. Nah itu kalau yang sama kayak teman saya itu bisa juga teman-teman mempunyai kecerdasan musikal teman-teman kayak gitu, suka bernyanyi, terus kayak dia juga bisa menangkap suara-suara
dari luar teman-teman dan menirukan gitu. Jadi ada suara ini terus emang ada suara apa? Tadi tuh kayak lagunya ini deh gitu. Jadi dia tuh bisa langsung menangkap gitu ya lagu-lagu atau suara-suara irama-irama gitu biasa cepet. Nah anak-anak tuh seperti itu teman-teman. Nah terus ciri-ciri yang bisa kita observasi untuk anak-anak kita gitu ya, apakah anak-anak kita ini mempunyai kecerdasan musikal, itu tuh bisa dilihat dari dia senang menghafal lagu-lagu juga teman-teman, jadi cepat tangkap gitu. Kalau misalnya kita dikasih sama kita misalnya dalam tema binatang, terus kita kasih lagu binatang, dalam 1-2 kali pertemuan tuh mereka udah hafal. Nah itu berarti bisa dibilang juga seperti itu ya, mereka itu bisa menangkap lagu-lagu atau menghafal lagu dengan cepat. Terus mereka juga selain senang menyanyi, terus mereka juga senang memainkan alat musik teman-teman, ciri-cirinya itu. Nah jadi kita itu bisa menstimulasinya melalui kegiatan-kegiatan memainkan alat musik seperti kayak mungkin di ekstrakurikuler ya, yang kemarin kita bahas juga di mata kuliah perencanaan, ada tentang kayak banyak ekstrakurikuler kan teman-teman. Nah itu bisa juga kita menstimulusnya di situ gitu, atau enggak di dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Misalkan dengan anak-anak itu ada kegiatan membawa barang-barang dari barang-barang bekas, terus kita bisa kalau dulu mah namanya teh apa ya yang pakai barang-barang bekas teh perkusi ya teman-teman. Nah itu anak-anak itu biasanya cepat tangkap juga dalam memainkan perkusi atau alat musik seperti itu, alat musik yang sesungguhnya yang kayak angklung mungkin. Terus juga anak-anak ini juga bisa mengenali suara-suara hewan teman-teman. Jadi kita juga bisa memberikan kegiatan menebak suara misalkan, terus ada suara hewan, nanti anak-anak ini suara apa gitu. Nah itu juga anak-anak seperti itu adalah anak yang mempunyai kelebihan dalam kecerdasan musikal ya teman-teman. Oke, sekarang kecerdasan kinestetik jasmani lah ya ini teh. Jadi ini tuh adalah kemampuan dalam menggunakan tubuh secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Kecerdasan ini meliputi keterampilan fisik dalam bidang koordinasi, keseimbangan, dan daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan. Nah, anak-anak yang memiliki kecerdasan kinestetik ini, dia itu akan lebih gampang memahami dan melakukan kegiatan yang tepat dengan latihan yang relatif singkat teman-teman. Jadi misalkan ada kayak sekarang ya teman-teman, kita sedang mempersiapkan untuk pentas seni gitu, kita tuh bisa menilai juga gitu, kelihatan anak yang cepat tangkap dalam menghafal gerakan-gerakan tarinya gitu. Nah itu bisa berarti anak tersebut berarti mempunyai kecerdasan kinestetik nih, karena dia tuh gampang, lebih mudah diberikan suatu kegiatan gerakan-gerakan dan lebih mudah hafal gitu ya. Terus ciri-cirinya juga anak-anak ini tuh kalau misalnya ada lagu tuh dia tuh refleks gitu teman-teman. Jadi bukan hanya sindrom ya, bukan kan sekarang tuh kalau lagi musik ini, kalau lagi musim, kalau lagi diem tuh dengar suara TikTok gini ya teman-teman langsung bergerak, itu tuh bukan sindrom juga sih sebenarnya. Mungkin saja teman-teman itu mempunyai kecerdasan kinestetik gitu. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang kamu sindrom TikTok gitu, enggak, saya itu memiliki kecerdasan kinestetik gitu ya, teman-teman bisa mengelaknya gitu ya, dan memberikan hal-hal yang positifnya, yaitu mungkin saya mempunyai kecerdasan kinestetik kayak gitu. Terus ini tuh biasanya dalam kegiatan-kegiatan berolahraga teman-teman, kayak kegiatan keseimbangan, terus kayak melompat, lari, merangkak, kayak terus apa lagi ya? Terus kayak motorik halusnya pun, misalkan kayak mengukir, terus menjahit ya teman-teman, seperti itu tuh mereka punya kemampuan yang cepat gitu, cepat tangkap dan rapi gitu kalau melakukan hal seperti itunya, seperti motorik kasar, motorik halusnya. Nah ini bisa dikatakan bahwa anak-anak tersebut memiliki kecerdasan kinestetik kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada kecerdasan interpersonal. Nah, interpersonal ini adalah kecerdasan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain, dengan membedakan dan menanggapi suasana hati. Menurut anak,
kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memahami dan berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi ini tuh gimana cara kita biasanya anak-anak interpersonal ini dia itu orangnya mudah berteman teman-teman. Terus dia itu orangnya pengamat gitu, pengamat sesama gitu ya. Jadi terus dia itu udah misalnya kita punya teman terus murung, dia tuh bisa tahu ini tuh temen aku kayak beda ya, nggak kayak biasanya, dia tuh kayaknya ada hal yang lagi dipikirin deh. Nah itu tuh biasanya itu adalah anak yang sedang yang mempunyai kecerdasan interpersonal. Jadi dia tuh udah mudah berteman, terus bisa tahu suasana hati temannya, terus dia tuh orangnya asik, kayak humble gitu ya teman-teman. Dia tuh mampu berteman dengan siapapun gitu ya, jadi nggak milih-milih gitu. Jadi dia itu biasanya bisa menjadi penengah juga. Misalnya kalau ada konflik ya, kan di kelas lagi ada pertikaian gitu ya, ada teman satu bertengkar gitu, biasanya dia tuh bisa jadi penengah gitu. Iya, misalkan saya juga pernah punya kejadian tiba-tiba ada anak yang bertengkar gitu ya. Kebetulan saya tidak melihatnya gitu karena sedang di luar kelas misalkan. Terus saya akhirnya bertanya kepada anak ini kenapa tadi? Iya Bu, tadi dia tuh direbut mainannya. Nah terus direbut mainan sama si B Bu, jadi si A marah gitu. Tapi tadi sama aku udah disuruh minta maaf Bu, mereka udah saling maafan dan kata aku udah aja nanti main bareng, kan mainannya banyak legonya, nanti bisa berbagi bareng-bareng. Nah jadi jadi itu adalah tipe-tipe anak-anak yang mempunyai kecerdasan interpersonal teman-teman. Dia tuh terus tidak hanya menjadi penengah juga dalam suatu permainan, dia itu bisa menjadi leader gitu, jadi bisa mengarahkan suatu permainan gitu, bisa menjadi saya juga punya anak murid yang dimana kalau saat setiap bermain dia itu menjadi leadernya gitu. Nanti kita akan bermain misalkan jadi ini ya, kamu jadi pedagang, aku jadi pembeli, nah kamu jadi ini ya gitu. Jadi dia tuh yang mengarahkan gitu, tapi teman-temannya pada suka gitu diarahkan, jadi mereka itu akhirnya asik aja mainnya karena ada satu anak yang mengarahkan gitu. Jadi permainan mereka tuh terarah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tuh anak-anak seperti itu ya. Terus dia juga mampu memotivasi teman-teman. Jadi kalau ada anak-anak yang kayak tadi aja ya teman-teman, waktu kita lagi latihan pentas seni, terus ada yang narinya tuh agak murung gitu ya. Terus ada satu anak, ayo semangat, kamu bisa. Dia tuh jadi penonton gitu ya. Kamu bisa sambil tepuk tangan. Ayo semangat, bisa gitu. Terus kita tuh jadi tahu, oh dia tuh orangnya care ya. Jadi kayaknya dia punya jadi kita tuh lihat observasinya tuh kayak gitu teman-teman. Jadi tiba-tiba ada muncul gitu, oh nanti ditelah lagi. Dan ternyata kata bu gurunya juga yang di kelas juga dia seperti itu, mampu memotivasi, dia itu bisa jadi leader. Terus dia juga bisa apa ya, bisa memahami suasana temennya. Misalnya kalau temennya nggak mau main tuh dia tuh nggak akan maksa gitu, karena tahu oh dia tuh lagi nggak mau main Bu sama aku, jadi nggak apa-apa kayak gitu ya. Kamu mau main apa, aku ikutin deh. Kamu mau main apa, nanti kita main bareng-bareng gitu. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada yang seperti itu ya. Ada orang mempunyai sifat seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman mempunyai kecerdasan interpersonal kayak gitu. Intinya sosialisasinya baik gitu ya, yang interpersonal itu. Terus ada kecerdasan intrapersonal teman-teman. Ini adalah kemampuan seseorang, anak ya, atau anak di dalam mengenali dan memahami diri sendiri. Serta itu dia mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya gitu. Jadi terus suasana hatinya, terus temperamennya, keinginannya, dan motivasi dirinya. Jadi dia tuh bisa mengkontrol dirinya sendiri gitu teman-teman. Terus biasanya itu anak-anak seperti ini ciri-cirinya itu adalah dia itu mempunyai rasa percaya diri yang tinggi teman-teman. Terus dia itu berpikir realistis gitu ya. Jadi dia tuh nggak mau memaksakan diri sendiri gitu. Misalkan ada suatu kegiatan, saya juga punya murid ya teman-teman. Dia itu kekurangan di masalah motorik kasar. Jadi dia itu kalau misalnya lari itu kakinya agak gimana ya,
gak bisa lari gitu, karena kaki aku kalau lari tuh kadang belibet gitu ya, jadinya belibet. Nah akhirnya tapi dia menyadari hal itu dan dia juga tidak mau memaksakan kalau ada kegiatan yang berhubungan dengan lari, keseimbangan, kayak gitu, dia tuh, Bu, aku mau di pinggir aja ya, karena aku takut nanti jatuh gitu-gitu. Dan kita juga sudah memahami dan mengetahuinya, jadi oh yaudah nggak apa-apa gitu. Jadi dia itu nggak mau memaksakan dirinya gitu. Kalau aku nggak bisa ya udah, aku nggak mau maksain gitu ya, nggak mau pengen biar dilihat orang, nggak mau pengen biar caper gitu ya, kayak cari perhatian orang ya. Walaupun aku kalau kalau aku nggak bisa ya udah, aku nggak akan maksain gitu ya teman-teman. Nah itu interpersonal seperti itu. Jadi dia tuh realistis gitu dengan terhadap kekuatan sama kayak kelemahannya tuh apa, dia tuh bisa tahu gitu. Jadi nggak akan memaksakan. Terus biasanya anak-anak seperti ini tuh lebih suka belajar dengan baik itu seorang diri teman-teman. Jadi dia itu biasanya kalau belajar sendiri itu dia bisa lebih percaya diri gitu ya, lebih fokus kayak gitu. Biasanya anak-anak seperti ini tuh kayak gitu ciri-cirinya ya. Terus selanjutnya teman-teman ada kecerdasan lingkungan teman-teman. Nah kecerdasan lingkungan ini adalah kecerdasan yang suka terhadap hal-hal yang berbau alam, yaitu kemampuan mengembangkan pengamatan fenomena alam gitu ya, terus kemampuan seseorang untuk mengenali tanaman, hewan dan bagian lain dari alam kayak gitu teman-teman. Nah biasanya ciri-cirinya itu adalah anak-anak ini akrab dengan hewan, tumbuhan, pokoknya apapun yang ada di alam gitu. Mereka akrab dengan tumbuhan, dengan hewan, terus juga mereka itu sangat menikmati alam gitu. Kalau misalkan mereka jalan-jalan ke alam itu mereka tuh akan lebih senang banget ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang seperti itu ya, lebih suka tuh jalan-jalan atau healing itu ke alam gitu ya. Nah, anak-anak seperti itu tuh berarti tandanya mempunyai kecerdasan lingkungan teman-teman. Nah, terus dia itu biasanya suka berkebun. Jadi kita itu menstimulusnya itu dengan cara kegiatan-kegiatan, ada outing class misalkan ya. Kita ajak mereka outing class ke alam gitu teman-teman, melihat hewan, melihat tumbuh-tumbuhan. Nah mereka itu suka seperti itu. Terus kita ajak misalkan berkebun, terus kayak memelihara taman-taman atau tanaman-tanaman yang ada di sekolah gitu. Mereka tuh seneng kalau kayak gitu. Terus biasanya kalau ada binatang yang datang ke sekolah kayak kucing, mereka tuh iya ada kucing gitu, kayak sangat sayang gitu akan tanaman, akan binatang gitu ya. Baik itu binatangnya mau serangga, mau apa, mereka memperlihatkan rasa sayangnya, rasa sukanya itu terhadap binatang. Itu ciri-cirinya seperti itu ya teman-teman. Nah kita sebagai guru, kita bisa menstimulasinya dengan cara ajak mereka keluar gitu ke alam gitu ya. Kayak di TKLab suasananya udah kayak alam ya teman-teman, apalagi yang udah pernah main ke sini. Jadi kalau keluar itu banyak tanaman nih, kita temu tanaman besar, kecil, itu banyak ya. Dan juga sebenarnya banyak binatang-binatang di kita, tapi tidak membahayakan ya teman-teman. Ada kucing, kupu-kupu, capung gitu. Kayak waktu itu juga pernah ada capung. Mereka tuh kayak, iya ibu ada apa itu? Apa? Ada yang udah tahu, ada yang belum sih. Kalau yang belum mungkin kita kasih tahu. Kalau yang udah tahu, ya aku pengen ambil gitu ya. Oh sampai kejar-kejaran, ngejar-ngejar kupu-kupu, capung kayak gitu. Pokoknya mereka itu sangat penyayang akan binatang dan tumbuhan kayak gitu ya teman-teman. Dan biasanya juga anak-anak yang mempunyai kecerdasan lingkungan ini biasanya punya binatang peliharaan di rumahnya. Untuk meyakinkan kita, coba dia tanya gitu ya, siapa yang punya binatang peliharaan di rumah, dan mengakui gitu. Mereka anak-anak seperti ini tuh, aku punya apapun gitu, mau ikan mau apa, yang penting binatang ya teman-teman. Dan juga tumbuhan, misalnya mama aku punya tanaman ini Bu, terus aku merawatnya, menjaganya seperti itu. Selanjutnya teman-teman, yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Ini adalah kemampuan untuk menempatkan diri dalam jagat raya ya, yang luas, jauh tak terhingga, dan menghubungkannya dengan kehidupan selanjutnya atau kematian. Kesiapan manusia dalam menghadapi kematian, menempatkan diri dalam ciri manusia yang paling eksistensial, terus makna hidup, makna kematian gitu. Biasanya lebih menonjol kepada itu. Kalau di dalam anak-anak itu biasanya mereka itu menyadari gitu
akan kematian secara sederhana ya teman-teman. Nah, terus biasanya itu mereka mempunyai ciri-ciri juga, mereka tuh suka menanyakan tentang hakikat dari sesuatu yang gimana ya, kayak ibu kemarin nenekku meninggal, terus jadi kalau kita itu hidup saja sementara ya gitu-gitu teman-teman. Jadi mereka itu tahu bahwa ketika ada hidup itu mereka akan mati gitu, akan ada kematian seperti itu. Terus mereka juga lebih cenderung kayak mengutamakan agama teman-teman. Jadi mereka itu kalau misalkan teman-teman lihat dari maknanya ya, dari makna ininya, hakikat dari kecerdasan eksistensial kayak gimana gitu ya, kayak kematian, terus mereka itu tahu tentang kematian atau gimana. Tapi kalau misalnya sederhananya ya teman-teman, saya kasih tahu kalau tentang untuk ke anak gitu ya, kita bisa menstimulus anak atau mengajarkan anak-anak yang seperti ini tuh kayak cara bagaimana sih bersyukur gitu atas peristiwa hari ini gitu. Kayak misalkan kan suka ada ya teman-teman di penutup kegiatan, anak-anak happy hari ini, anak-anak ada yang kesel nggak, kalau ada siapa kesel ke siapa, ya udah maafan belum gitu ya. Jadi biar nanti tuh pulang ke rumah tuh mereka tuh tidak ada dendam atau tidak ada hal-hal yang ngeganjel gitu ya di hati. Nah biasanya seperti itu kan di akhir kegiatan itu pas recalling. Nah terus juga kita berdoa. Berdoa itu tuh kita kasih tahu juga kita itu adalah bentuk kita rasa syukur kita sama Allah bahwa terima kasih telah memberikan kita ilmu yang bermanfaat hari ini gitu ya. Terus juga berdoa ketika sesudah makan, terus kita kasih tahu juga ya terima kasih ya Allah telah memberikan makanan sehat hari ini untuk aku, kayak gitu ya teman-teman, untuk di kecerdasan eksistensial ini dalam lingkup anak usia dininya gitu ya. Terus juga mereka itu diberitahu juga atas rasa syukur mereka punya teman-teman yang baik di sekolah gitu ya. Terus mereka mempunyai mainan-mainan yang mereka mau gitu, mereka dapat merawatnya. Terus dalam lingkup yang lebih luas lagi, mereka bisa diajak ke yayasan sosial, atau enggak waktu kemarin kita ada charity day ya teman-teman, itu waktu saat bulan puasa kita mengundang anak-anak yatim piatu gitu ke sini untuk memberikan sedikit santunan. Itu hasil dari teman-teman anak-anak sekitar kurang lebih 3 bulan menabung gitu ya. Nah itu juga sebagai cara kita untuk menstimulus anak-anak yang memiliki kecerdasan eksistensial ini teman-teman. Terus biasanya anak-anak seperti ini tuh mereka itu suka kadang-kadang ya teman-teman mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di luar ekspektasi kita gitu, kayak menanyakan, Ibu, Allah itu seperti apa bentuknya gitu. Itu tuh kayak mereka pandangan-pandangan anak-anak yang memiliki kecerdasan eksistensial ini teman-teman. Terus kok nenek aku bisa meninggal ya gitu, nenek aku kok bisa gak bangun lagi, kayak gitu. Hal-hal yang seperti itu teman-teman ya. Cuman kalau di kehidupan sehari-harinya, biar kita dapat menstimulus anak yang memiliki kecerdasan eksistensial, baik itu anak yang sudah memiliki kecerdasan ini maupun kita dapat menumbuhkan ya kecerdasan ini, memberitahu atau mengajak anak-anak untuk memberikan rasa syukurnya gitu, untuk mengakui maksudnya untuk bersyukur untuk apa yang telah mereka dapatkan hari ini gitu. Dan itu tuh kita lakukan setiap hari gitu di sekolah. Ya kayak gitu teman-teman ya. Terus juga kita juga bisa ngasih tahu bahwa setiap peristiwa itu ada hikmahnya gitu. Kita bisa ngasih tahu bahwa anak-anak itu dikasih suatu peristiwa yang tidak mengenakan, tapi itu tuh sebenarnya ada hikmahnya. Tandanya Allah tuh sayang, kayak ada teman kita yang sakit gitu ya. Kita doakan teman kita sakit, atau enggak misalkan ada teman kita, Bu kok aku jatuh terus ya, atau enggak Ibu aku terluka tangannya, terus atau enggak aku tuh sakit Bu, nggak bisa kedinginan atau apa. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah harus bersyukur ya, mungkin Allah itu lagi sayang, jadi dikasih rasa sakit gitu ya sama kita. Jadi intinya kita memberitahu kepada anak-anak bahwa harus dapat belajar mengambil hikmah dari setiap peristiwa kayak gitu teman-teman. Ya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman, sharing cerita saya.
Gitu teman-teman. Kurang lebih kayak gitu teman-teman, 9 kecerdasan yang bisa saya sharingkan gitu ya, dan saya sangkut pautkan dengan apa yang kami stimulus di sekolah gitu ya teman-teman. Gitu, barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan atau menyanggah mungkin, atau mau bertanya, mangga. Oke, terima kasih Bu Yusan. Silahkan teman-teman semuanya, mungkin nih dari teman-teman yang harusnya presentasi gitu ya, mungkin sudah mencari, barangkali mau menambahkan materi dari yang Bu Yusan boleh. Tapi barangkali nih dari teman-teman semua ada yang penasaran gitu ya, karena sebelumnya di mata kuliah sebelumnya teman-teman udah pernah ada yang membahas terkait dengan multiple intelligence belum ya? Atau kecerdasan majemuk? Ayo, kira-kira udah ada belum? Atau ini pertama kali teman-teman mendengar materi tersebut? Sudah Ibu waktu semester 1 di mata kuliah konsep dasar. Oke, di mata kuliah konsep dasar. Jadi pastinya teman-teman juga sebelumnya udah ada gambaran ya, semoga tidak lupa juga gitu ya teman-teman semuanya. Nah, barangkali nih dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yusan itu kan tadi sangat mendalam gitu ya, dan dicontohkan juga melalui praktiknya seperti apa. Barangkali dari teman-teman ada yang penasaran, silahkan untuk ditanyakan kepada Bu Yusan. Tapi ini sinyal saya atau memang ini teman-teman tidak on cam ya kira-kira? Soalnya ini cuman saya dan Kak Risma aja nih yang on cam. Jadi saya ngerasanya sepi nih Bu Yusan. Iya, cuman huruf-huruf aja ya Bu Ayu. Iya. Iya. Oke. Hujan Mungkin belum ada Bu Yusan, tapi coba boleh teman-teman barangkali tadi kira-kira yang disampaikan Bu Yusan itu kan tadi ada 9 ya Bu ya? Ada 9 kecerdasan. Kira-kira tadi teman-teman menyimak ada apa aja? Ayo teman-teman, jangan malu-malu. Bertanya. Bu Ayu bisa ditunjuk, coba siapa nih diacak-acak. Acak sorak. Boleh Bu. Tapi ini Bu, ya. Tapi Bu ini atau Bu Yusan mau nunjuk siapa nih? Ya Ibu, ini ada Teh Tania bertanya Ibu. Oh, iya mangga. Memang condong satu kecerdasan atau bisa berbagai kecerdasan yang dimiliki. Lalu jika ternyata ingin punya banyak kecerdasan, apakah bisa? Apakah bisa ya ini ya? Aduh Taibo. Iya, Teh Tania. Jadi kecerdasan itu tidak hanya satu ya. Jadi aku punya satu aja enggak. Makanya kenapa Gartner ini menyimpulkan bahwa ada 9 kecerdasan, dan itu tuh ada juga beberapa satu orang itu mempunyai beberapa kecerdasan ya, yang saya tahu seperti itu. Nah, lalu jika jadi gini, jadi ada yang menonjol, ada yang tidak gitu ya. Nah, dan juga pertanyaan selanjutnya, lalu jika ternyata ingin punya banyak kecerdasan, apakah bisa? Bisa saja distimulus ya teman-teman. Menurut saya ya bisa saja distimulus. Jadi ada juga yang mungkin belum tahu, kayak tadi ada tes siapa ya, masih mungkin dia kayaknya saya inter atau intra ya tadi teh, kayaknya itu deh gitu kan, masih bingung-bingung ya, masih kayaknya saya lebih menonjol ke sana deh. Nah, jadi ada yang sudah menyadari, ada yang belum juga. Nah, kalau di anak usia dini, nah itu adalah tugas kita sebagai guru, gimana kita dapat, biasanya ini tuh pertanyaan-pertanyaan orang tua sih biasanya pas ketika kita ada pembagian rapot ya Bu Ayu. Biasanya anak-anak tuh orang tua tuh, Bu, ini anak saya tuh gimana ya perkembangannya, dia menonjol kemana ya. Nah, ini tuh biasanya kita kasih tahu ya, kalau di sekolah tuh seperti ini. Nah, kayaknya lebih menonjol kepada kecerdasan ini Bun, boleh diarahkan seperti itu ya teman-teman, boleh diarahkan Bun, karena sepertinya kakak itu sudah
sudah terlihat menonjol di kinestetiknya Bun, boleh sama Bunda nanti dielesin seperti itu, kayak gitu ya teman-teman. Misalnya les yang membuat menstimulus anak tersebut kayak gitu. Jadi menurut saya tidak hanya setiap anak itu memiliki satu kecerdasan sih teman-teman, dilihat dari pengalamannya teman-teman, karena tapi ada juga yang jadi menonjolnya di mana gitu, ada beberapa yang menonjol di mana kayak gitu. Gitu sih teman-teman, mungkin Bu Ayu ada tambahan. Oke, ini Bu, mungkin Kak Tatan udah raise hand, barangkali mau ditambahkan pertanyaannya atau mau menanggapi dulu, silakan. Iya, Oh, baik Ibu, terima kasih. Berarti dari jawaban tadi rata-rata, bukan rata-rata, memang setiap anak itu memiliki 9 kecerdasan tersebut kan ya Ibu. Berarti kita juga punya kecerdasan 9 tersebut, tapi kita melihat bagaimana condongnya kecerdasan kita itu bagaimana gitu. Jadi secara keseluruhan semuanya memiliki kecerdasan yang 9 itu, bukan Ibu? Oh iya, jadi ada juga. Jadi sebenarnya tadi kalau teman-teman kayak menyimak ya, kayak tapi aku juga ada yang kayak gini nih, tapi aku juga ada orangnya nggak tegaan, atau enggak aku juga bisa jadi leader gitu ya, atau enggak aku juga pinter berhitung kok gitu. Berarti aku punya semuanya nih kecerdasan ini, gitu kan ya. Nah, emang ada yang beberapa, jadi terlihatnya sedikit atau jadi dilihat dari kemenonjolannya gitu teman-teman. Nah kalau misalkan di anak usia dini itu biasanya itu terlihat kemenonjolannya gitu. Ini tuh lebih kepada anak ini tuh interpersonalnya nih yang menonjol gitu. Kalau di sosialnya ya teman-teman, karena kan ini ada si kecerdasan ini tuh ada sosial, sebenarnya ada sosial emosional ya kalau kita kelompokin, terus ada ini sosial emosional, keaksaraan awal, ini tuh kan ya. Nah, itu tuh ada beberapa yang menonjol, ada juga yang tidak, kayak gitu ya Teh Tania. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya mungkin Ibu Leli atau Ibu Ayu ada mau menanggapi juga. Mohon maaf bila ada salah. Ya. Baik, terima kasih Bu Yusan ya, Bu Ayu memang benar. Jadi setiap anak itu punya potensi di 9 ya, di 9 kecerdasan menurut teori Gardner itu. Jadi di kita itu punya 9 potensi untuk dikembangkan. Nah tadi kata Bu Yusan itu mana yang menonjolnya, atau di antara yang 9 itu di setiap individu itu ada yang kecenderungan yang memang dapat ditunjukkan oleh peserta didik itu sendiri, oleh individu itu. Mungkin hasil pengamatan Bu Yusan betul ya. Ini kalau anaknya di kelas itu banyak bertanya, suka bercerita atau bawel gitu ya, sekala diceritain ya. Bisa jadi itu ada kecenderungan di kecerdasan linguistik. Jadi guru bisa mengidentifikasi, ditelusuri lebih lanjut, dan itu temuan sebetulnya. Temuan yang memang berdasarkan hasil pengamatan sehari-hari oleh guru. Dan tadi disampaikan juga oleh Bu Yusan ya, bahwa itu kecenderungan, dan kalau itu dikembangkan mungkin untuk nantinya anak itu di potensi linguistiknya dikembangkan lebih lanjut, bisa jadi anak itu jadi reporter, jadi host, jadi guru, atau jadi apalah yang lebih cenderung ke kemampuan berbahasa lisannya. Nah, itu salah satu gambaran ya. Jadi tugas guru itu seperti tadi dikatakan Bu Yusan, harus menemukan ya, menemukan kecenderungan yang sangat potensial gitu untuk dioptimalkan. Jadi ada kecenderungan, apalagi kalau kecenderungan itu ditunjukkan kemudian ditindaklanjuti dengan stimuli yang tepat gitu. Nah, itu akan berkembang secara optimal
Nah, itu secara teoretiknya seperti itu. Tapi tadi pengalaman Bu Yusan ini sudah bisa menjadi satu hal yang bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman ke depannya, ya. Jadi orang tua itu nanti bertanya, ya, gimana Bu anak saya itu? Nah, seperti itu. Nah, jadi itu bisa disampaikan ke orang tua berdasarkan teori kecerdasan majemuk. Jadi, anak ibu teh, nah, senangnya kalau belajar angka gitu. Kalau mengenal atau tadi banyak contoh yang kecerdasan natural, ya. Nah, kalau diajak main di luar itu sangat senang. Nah itu satu masukan bagi orang tua. Mungkin nanti orang tua akan menindaklanjutinya, menstimuli potensi yang besar yang ada pada anak itu, ya. Nah itu teman-teman, jadi bisa jadi apa maksudnya? Jadi katanya setiap anak punya potensi di 9 kecerdasan itu. Tapi dari 9 ini ada yang sangat potensial untuk dikembangkan secara optimal, ya. Nah, kalau tidak ada kecenderungan, itu biasanya walaupun dilatih, ya misalkan kita punya potensi untuk kecerdasan seni, ya. Nah, tapi karena tidak ada sinyal-sinyal ada kecenderungan di situ, walaupun kita dilatih akan sulit untuk menghasilkan perkembangan yang maksimal gitu. Nah, itu salah satu gambarnya. Jadi kalau disuruh nari teh tetapnya tidak lentur gitu. Jadi akan kelihatan kakunya, makanya tidak berkembang secara optimal. Dilatih bisa, ya, tapi tidak akan menunjukkan yang maksimal gitu. Nah, itu salah satu gambarannya. Boleh Bu Ayu kan? Atau teman-teman menambahkan lagi? Oke, baik Ibu. Tadi izin menambahkan ya Bu, tadi sebetulnya dari apa yang Bu Yusan sampaikan, terus Ibu Bunda Leli juga sampaikan, itu udah cukup menggambarkan ya Teh Tatan dan teman-teman semuanya bahwa memang betul gitu ketika kita ingin melihat mana nih kecerdasan yang dominan dari anak, walaupun sebetulnya tadi kan Bu Yusan juga bilang biasanya kadang potensi anak itu tidak cuma satu gitu, ada banyak, tapi pasti ada kecenderungan dalam satu kecerdasan yang mana memang bisa kita lihat dengan cara melakukan observasi gitu. Jadi yang observasinya bukan cuma guru aja gitu di sekolah, tapi orang tua di rumah juga harus melakukan observasi, kira-kira dilihat dari kebiasaan anak, terus minat anak gitu ya. Seperti kalau teman-teman sering nonton TikTok itu ya, ada namanya anak yang dia itu cerdas banget gitu teman-teman, namanya Ken Kulus atau apa ya, yang dia itu cerdas banget di matematika, sehingga ketika orang tuanya tahu bahwa dia minatnya ke sana gitu, makanya diarahkan gitu. Dan ketika main pun memang kegiatan bermainnya lebih mengarah kepada apa yang dia suka, yaitu berkaitan dengan kegiatan matematika. Atau mungkin yang lagi viral itu ada AB ya teman-teman, mungkin teman-teman juga tahu gitu ya, yang lucu banget gitu. Nah, kalau AB itu kayaknya dia kecerdasannya dari segi berbicara gitu ya teman-teman, mungkin memang dia memiliki kecerdasan linguistik, sehingga ketika orang tuanya tahu gitu bahwa oh ternyata lebih cenderung dia itu lebih suka berbicara dan lain sebagainya gitu ya, nanti bisa diarahkan gitu. Dan barangkali mungkin antara guru dengan orang tua juga memang tadi seperti yang Bu Bisa sampaikan, perlu diskusi gitu ya, sehingga bisa mengetahui kira-kira anak memang minatnya di mana gitu, terus masuk ke dalam kategori kecerdasan apa. Dan selain itu gitu ya teman-teman, saat ini juga udah banyak berkembang alat tes ukur untuk mengukur bakat anak gitu ya. Biasanya untuk orang tua yang memang ingin mengetahui bakat anak itu di mana gitu, itu bisa ke psikolog, atau biasanya tentu juga diadakan tes untuk sidik jari gitu ya teman-teman.
dari sidik jari itu nanti bisa diketahui kira-kira bakat anak itu apa, sehingga ketika sudah ada hasilnya, misalkan anak itu memiliki kecerdasan naturalis, itu nanti bisa ditindaklanjuti oleh orang tua dan gurunya juga, mungkin nanti untuk kegiatan bermainnya itu harus seperti apa. Nah, seperti itu mungkin Kak Tatan, Bu Yusan dan Bunda Leli. Oke, dari Bunda Leli atau mungkin Bu Yusan ada tambahan lagi? Sudah cukup kalau dari saya, Ibu. Sepertinya sudah lengkap ya pertanyaan tadi. Kalau ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Oke, tadi mungkin ada Kak Rahma tadi yang sudah raise hand. Kalau tidak salah, silahkan Kak Rahma barangkali mau bertanya. Baik Ibu, izin bertanya. Ini dari pertanyaan kita berempat, karena kita berempat ya Bu, berempat. Tadi diskusi juga bahwa ada siapa aja? Ada Kak Intan, ada Kak Rahma, Kak Nunik, sama Kak Farah. Oke, silakan. Jadi pertanyaannya tuh Ibu, apabila ada orang dengan intelektual yang tinggi, Ibu, itu biasanya kurangnya itu dari mana gitu Bu? Kalau intelektualnya tinggi, mereka punya lemahnya itu di bagian apa gitu. Terus ada enggak Ibu gitu orang yang dari 9